wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah, surat Al-Fat ayat 29. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mulia dan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki sifat dan sikap sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak semua umat Nabi besar Muhammad SAW menjadi umat yang mulia dan umat yang dimuliakan oleh Allah kalau tidak memiliki kriteria sikap dan sifat yang dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi disampaikan, Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ada 5 kriteria agar kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka yang bersama dengan Rasulullah adalah mereka yang tegas kepada orang kafir, yang keras terhadap orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti kita tidak bergaul dengan mereka, bukan berarti kita tidak menghormati mereka, tetapi ketika mereka menghormati kita, kita pun menghormati mereka. Sebaliknya ketika mereka sudah tidak menghormati kita, mereka menghalangi kita dalam berdakwah, menghalangi kita dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap keras terhadap mereka. Keras di sini bukan berarti kita harus membunuh mereka, tidak. Tapi lebih ke bagaimana kita tetap istiqomah di jalan dakwah. Ketika Rasulullah ditawarin sama mereka untuk berhenti dalam dakwah, ditawarin dengan berbagai tawaran yang menggiurkan, Rasulullah kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, sekiranya matahari ditaruh tangan kananku dan bulan ditaruh tangan kiriku, maka aku tetap akan dakwah. Aku tidak akan berhenti dari dakwah ini walaupun nyawa taruhannya. Tidak sampai di situ, orang kafir pun kemudian menawarkan tawaran berikutnya. Oh, kalau begitu ya udah kita bekerja sama dalam beribadah. Apa jawaban Rasulullah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, tidaklah juga kalian menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Dalam masalah ibadah kita tidak ada kerjasama. Inilah sebuah batasan dalam kita bekerja sama. Kita kerjasama dengan non muslim ada dalam hal muamalah, tapi dalam hal ibadah kita tidak bisa. Inilah batasan toleransi kita dalam beragama. Yang kedua yang harus kita miliki agar kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tarahum ruk'an ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, berkasih sayang sesama muslim. Kita sebagai sesama muslim harus saling bergotong royong dalam menegakkan dakwah di muka bumi ini.
Kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya setiap muslim harus saling berta'awun, harus saling tolong-menolong dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila ukhuwah Islamiyah itu belum terwujud, bukan berarti salah dari ajaran Islamnya, tidak, tapi karena keimanan yang belum mantap yang ada dalam setiap pribadi orang beriman. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, bahwa sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikan di antara mereka yang berselisih. Inilah yang kedua yang harus kita miliki, ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Yang ketiga adalah yang harus kita miliki agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujada. Mereka sujud, ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Dan inilah sebuah senjata. Sholat yang kita lakukan adalah senjata kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita khusyuk sholat kita, ibadah kita kepada Allah, semakin kita punya merasa ketentraman dalam hidup kita, merasa punya sandaran dalam hidup kita, sehingga apapun masalah yang kita miliki, kita akan merasa tentram, merasa tenang, tidak mudah putus asa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah yang harus kita miliki agar kita mulia si Allah Subhanahu wa taala adalah tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim berusaha dalam setiap aktivitas hidupnya itu menyesuaikan dengan ketentuan Allah, menyesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, agar apapun yang dilakukan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang harus kita miliki dari ayat ini adalah simahum fi wujuhim min athari sujud. Dari mereka ada bekas asar dari sujudnya, dari ibadahnya. Jadi ibadah yang kita lakukan harus punya asar, harus punya bekas, membekas dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ibadah ini akan menghasilkan pribadi yang bertakwa, menghasilkan pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Dan memang harusnya seperti itu, ibadah ini harus membentuk karakter yang baik pada pelaku ibadah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelum kalian yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertakwa inilah kita akan takut kepada Allah, akan cinta kepada Allah, akan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah jamaah sekalian yang harus kita miliki, 5 karakter yang harus kita miliki sehingga kita mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.